Tapi negara ini salah, konteksnya ini salah. Mereka lebih condong, ya saya bilang tadi, program-program Islamisasi dalam menurut hemat saya itu tidak sehat. Itu persoalan di Papua itu. Sebenarnya pemangku jabatan itu harus jujur bicara itu. Bu Koni bicara, semua bicara masa Papua, tetapi indikasinya mereka tidak tahu pokok permasalahan itu apa. Sampai mereka berbicara tentang antropologis lah, sosiologis lah. Kendati kita yang sudah lama berinteraksi 30 tahun lalu sama teman-teman orang Papua itu, mereka selalu menyatakan tidak mau menyatu. Tetapi kita mampu jawab, kenapa sih mereka tidak mau menyatu? Saya bilang ini dalam tanda kutip karena Islam ini mengajarkan salah. Notabene juga negara sudah tahu, negara membiarkan hal tersebut. Melakukan Pak Ponto, jujur aja kalau kita bicara jujur. Kalau kita jujur terbuka. Oke, kita bicara Susi Air lah. Sebenarnya waktu dia terbang ke sana dia bawa apa sih? Kalau kita otaknya terbuka. Saya juga boleh tegur kepada TNI. Saya dengar kalau di negara ini si komandan katakan, kamu berperang, anak buah saya, ya, saya akan membawa kamu kembali ke rumah kamu. Itu kalau tentara. Kemudian saya seorang jenderal, untuk memasuk di field peperangan, saya yang melangkah pertama. Dan waktu kembali pulang, ya saya yang terakhir pulang. Di Indonesia beda, Pak. Kopassus sudah meninggal. Saya bilang, berapa yang meninggal? Negara kayak cuman kehilangan begitu. Si politikus itu, Pak, duduk senang dia, mengambil keputusan. Kekayaannya bolehlah si orang MPR itu. Sampai 7 keturunan bisa. Si orang ini kasihan, saya bilang si tentara ini sampai sama nangis dengar. Mati konyol kok. Cuma diberikan penghargaan kepada keluarga itu. Diberikan pensiun. Saya bilang ini negara konyol, saya bilang. Kalau negara Amerika, dia takut, Pak, kalau kehilangan satu orang citizen. Seolah-olahnya presiden itu kehilangan. Di negara kita beda. Oleh sebab itu yang saya mau sampaikan. Mau merasa bagaimana kepemilikan kita terhadap negara. Ya saya menyesal sekali melihat TNI itu banyak yang mati. Ditutupi lagi negara. Dia sebutkan nama binatang, Pak. Gajah Mada itu. Ya. Benar, Pak. Ya, saya selalu apa yang dipikirkan Pak Ponto sama dengan pemikiran saya yang gonggong itu. Nyatanya, Pak, sekarang ini yang jadi pangdam itu si Pak Pangemanan, ya, sedikit-sedikit karena saya sering bicara itu proses di TNI. Ya, saya harap lagi Brul Donald Kasienda itu yang dari angkatan, ya ini udara. lagi saya mau Udara itu, Donald. Dia akan naik lagi. Mudah-mudahan Pak Ponto juga dukung. Sekarang yang jadi pangdam yang di Irian Jaya si Pak Pangemanan. Ya. Ya, oleh sebab itu saya sering di sini bicara tentang diskriminasi yang terjadi bagi orang-orang dalam tanda kutip. Kalau dilanjutkan Pak Teddy, presiden berikutnya non Muslim. Karena belum ada calonnya, ya Prabowo. Ya, ini masih di TNI, Pak. Masih bicara di ruang TNI ya. Enggak, ini kan mau pemilu, Pak. Jadi kita jangan skopnya itu sampai TNI doang. Ya. Kita ngomong pilpres, pemilu, presiden gitu. Cuma saya harapkan, saya kan bilang kemarin Pak Ponto, jangan kita ini nanti orang-orang ini digunakan sebagai tiang pancang. Nanti di berikut mereka nggak masuk dalam manajemen negara. Itu yang saya bilang. Bagi mereka yang gunakan, karena di Papua itu biasanya hanya dipakai orang timur untuk melawan orang timur. Kalau nggak Batak yang pegang jabatan di sana. Karena yang saya tahu, kasus-kasus yang di Papua itu sebenarnya, kalau Pak Ponto jujur lah, kalau kita jujur lah sebenarnya jujur di situ, kita bicara agama di situ. Itu kan kenapa saya gonggongkan terus proses Islamisasi pembangunan di sana, infrastruktur sebelum dibangun infrastrukturnya mereka bangun dulu masjid sama musola, notabene tidak ada manusia yang ada di situ. Kemudian mereka mengangkut anak-anak orang Papua
dibawa ke Jawa, didoktrin, begitu juga pemuda. Nah, ini yang saya bilang salah terhadap negara yang negara tidak pernah koreksi. Ya itu yang namanya manipulatif itu, Pak, Ya. yang tadi saya bilang Gajah Ya. Mada itu. Dan, Gajah Mada di 400 tahun yang lalu. Ya. Saya juga bisa kasih argumentasi Pak Ponto. Pak Ponto yang Pak Markus NMB itu dulu adalah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Unsrat, ya, seangkatan saya. Baru saya juga katakan pada teman-teman dari 10 orang Irian yang Papua yang kuliah di Indonesia, dia dari 10 itu saya tanya mau menyatu dengan negara ini, bukan itu ya Pak, bukan polemik ya. Tanya benar-benar satu kos sama saya. Dia tanya mereka dari 10, 11 yang menyatakan ya nggak mau suka menyatu dengan Indonesia. Oleh sebab itu benar Pak, walaupun mereka beasiswa negara. Ini saya cuma koreksi bagi negara. Saya bilang bahwa di negara kita ada yang salah itu. Yang saya bilang salah ini yang Islamnya ini. Ya, yang Islamnya ini, yang ajaran-ajaran yang sebenarnya kalau dia benar-benar seorang Islam nasional untuk memajukan, ya, untuk mensejahterakan, memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, mungkin mereka akan menyatu. Ini indikasinya saya bilang kalau sebenarnya Islam jujur, kalau dia ke Papua bangunlah rumah sakit, bangunlah sekolah yang terbaik, atau yayasan apa yang bisa membantu mendorong kemakmuran orang Papua, bukan Anda mengambil uang RAPBN negara ya untuk dipergunakan, atau Anda mempergunakan Islam sebagai alat fasilitas politik untuk menguasai negara. Ini yang salah saya bilang bagi negara. Itu yang terjadi di zaman Majapahit, Pak. Jadi Gajah Majapahit yang ngomong, saya menyesal mengizinkan dia beberapa di pantai utara Jawa itu pondok pesantren didirikan. Menyesal dia. Nah, jangan sampai hal itu terjadi juga di Papua. Yang Pak Teddy bilang Islamisasi. Ya, tapi Pak Ponto tahu sebenarnya Pak Ponto sudah baca sama tokoh-tokoh gereja di sana. Sebenarnya pengaruhnya tokoh gereja. Saya bilang kemarin kalau seandainya negara itu jago, dia bangun gereja terbesar di beberapa pelosok, mereka tidak akan, saya percaya itu, mereka tidak akan memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang penting misioner masuk ke sana, bangun gereja atau negara, ikut serta membangun gereja di sana. Tetapi negara ini salah, konteksnya ini salah. Mereka lebih condong, ya saya bilang tadi, program-program Islamisasi dalam menurut hemat saya itu tidak sehat. Itu persoalan di Papua itu. Sebenarnya pemangku jabatan itu harus jujur bicara itu. Bu Koni bicara, semua bicara masa Papua, tetapi indikasinya mereka tidak tahu pokok permasalahan itu apa. Sampai mereka berbicara tentang antropologis lah, sosiologis lah. Kendati kita yang sudah lama berinteraksi 30 tahun lalu sama teman-teman orang Papua itu, mereka selalu menyatakan tidak mau menyatu. Tetapi kita mampu jawab, kenapa sih mereka tidak mau menyatu? Saya bilang ini dalam tanda kutip karena Islam ini mengajarkan salah. Notabene juga negara sudah tahu, negara membiarkan hal tersebut. Melakukan Pak Ponto jujur aja kalau kita bicara jujur. Kalau kita jujur terbuka. Oke, kita bicara Susi Air lah. Sebenarnya waktu dia terbang ke sana dia bawa apa sih? Kalau kita otaknya terbuka. Sampai dia bicara kasar kepada orang Papua. Kalau kita jujur, apa yang dia bawa ke Papua sebenarnya? Saya cuma asumsi kalau dia bawa ada proyek perusahaan swasta yang terbangun di sana, dia bawa barang sesuatu, itu saya bilang dia lagi bisnis. Tetapi kalau dia cuma mengambil keuntungan RAPBN, RAPBD daerah untuk mengangkut barang ke sana, itu ada motivasi lain. Ini yang saya bilang, motivasi lain itu dia ajarkan. Mengambil pemuda di sana, mengambil anak-anak di sana, dibawa ke Jawa, didoktrin. Itu kesalahan dia. Dan dia salah satu, Pak, tanda kutip, pendukung khilafah. Saya mengerti itu dari dulu. Kenapa dia ditentang. Tapi orang nggak mau jujur. Kalau orang-orang di media itu, yang di vlog itu, mau di mana lah, selalu takut. Seolah-olah di skenario sebelum tampil di media TV One, di media mana lah.
Saya bilang ini semua pembicara itu saya nggak percaya dari dulu bahasanya. Tidak ada substansi yang melekat, yang bisa mengkoreksi kesalahan negara dan kesalahan lembaga-lembaga lain. Oleh sebab itu enak kalau bicara di vlog seperti ini, mampu kita sampaikan. Ya seperti Koni kemarin bicara masalah Amerika, utang Amerika, bukan percoba Anda tinggal di Amerika 10 tahun. You percaya hutang Amerika itu besar, you cuma lihat dari sana gitu, pandang dari hutang, lihat fenomena hutang, indikasi apa, bukan. Saya bilang kalau you datang ke Amerika, orang hidup sejahtera sekarang, saya lihat itu damai sejahtera, makanan berketepenuhan. Makanya, Cuma saya satu bilang. Tapi ini Amerika, Pak, utang Tadi. Amerika itu kalau tidak dibayar itu ratingnya diturunkan Pak. Artinya Ya, kalau tapi diturunkan, pengaruh. semua pengusaha Amerika membayar bunga lebih besar. you nggak Bottom line, pengaruh. Kak, bottom line gini. Tadi. Bicara begitu nggak pengaruh. Kecuali you lihat ada konflik sosial. Saya bilang ada konflik sosial yang terjadi di beberapa state. Mereka kelaparan lah, perang lah, itu baru lu bilang indikasi. Itu orang pinter. Kalau cuma bicara global ekonomi ya lo boleh bilang IMF lah, bicara indikasi lah, indikator inilah. Kalau saya cuma satu, negara kita kalau you bilang ekonomi tinggi, kalau lihat ada konflik di negara itu, negara berbahaya. Jangan dibilang oh pendapatan daerah kita, pendapatan nasional kita begini. Lu nggak tahu konflik di dalam negara. Saya juga boleh tegur kepada TNI. Saya dengar kalau di negara ini si komandan katakan, kamu berperang, anak buah saya, ya, saya akan membawa kamu kembali ke rumah kamu. Itu kalau tentara. Kemudian saya seorang jenderal, untuk memasuki di field peperangan, saya yang melangkah pertama. Dan waktu kembali pulang, ya saya yang terakhir pulang. Di Indonesia beda Pak, Kopassus sudah meninggal. Saya bilang berapa yang meninggal? Negara kayak cuman kehilangan begitu. Si politikus itu Pak, duduk senang dia, mengambil keputusan. Kekayaannya bolehlah si orang MPR itu. Sampai 7 keturunan bisa. Si orang ini kasihan, saya bilang si tentara ini sampai sama nangis dengar. Mati konyol kok. Cuma diberikan penghargaan kepada keluarga itu. Diberikan pensiun. Saya bilang ini negara konyol, saya bilang. Kalau negara Amerika, dia takut Pak. Kalau kehilangan satu orang citizen. Seolah-olahnya presiden itu kehilangan. Di negara kita beda. Oleh sebab itu yang saya mau sampaikan. Mau merasa bagaimana kepemilikan kita terhadap negara. Ya saya menyesal sekali melihat TNI itu banyak yang mati. Ditutupi lagi negara. Kita terbukalah. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan si politikus-politikus ini yang oligarki ini, yang TNI antipasi, jangan dipakai mereka berperang. Setelah mati si prajurit-prajurit ini kasihan saya melihat. Saya jujur aja peduli kepada mereka. Gaji mereka juga Pak. Ya kenapa saya ajak beberapa Polri. Teman saya, lebih baik kamu ke Amerika. Saya bilang, kamu kerja 1 bulan, seperti kamu kerja 1 tahun di polisi. Gajinya berapa? Dia bilang 6 juta. Total ini 1.800.000, 1 juta ini. Saya bilang, belum pengeluaran. Yuk kalau di sini, saya bilang, yuk kalau kerja full, sebulan, yuk boleh dapat 15 sampai 20 juta. Nah ini ya ketimpangan di negara kita. Oleh sebab itu saya selalu sugesti bagi TNI lebih dulu ke Amerika aja. Atau ke Eropa, atau ke Australia. Ngapain you mengabdi ke negara dengan gaji begitu? Baru saya sandingkan dengan anggota MPR atau pejabat-pejabat sipil. Itu mereka Pak menari itu. Tari-tarian di atas pendirian TNI dan Polri. Saya tahu itu Pak dari dulu. Inilah negara yang nggak dapat berubah. Ya, inilah gogokan kita harus sampaikan. Udah rahasia umum itu Pak Teddy. Ini Pak Beta Maluku tuh yang Pak Ponto sampaikan bilang tinggal koreksi seperti ini. Ya kalau Pak Ponto mau datang ya mari. Pak Ponto ini masih orang produktif kalau datang. Walaupun cuma pegang forklift Pak. Bapak Ponto cuma main jari aja. Pegang forklift duduk. Gajinya Pak $500 per minggu. 40 jam itu. Tangannya aja yang Pak Ponto. Pak Ponto nggak usah ngomong. Tangannya yang main forklift. Ya. Nah ini saya mau tegur kepada negara kita. Rubahlah gitu. Jangan mempergunakan ya
TNI, Polri atau apa Iya. oleh sipil itu. Terima Iya, kasih Pak. Pak Teddy, disimpan dulu sebagian. Kasih waktu dulu. Ini Beta Maluku, kasihan. Oh, Oke, iya. silakan Beta. Shalom. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.